Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahidah Harahap dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi pada mata kuliah Pancasila pada bab ke-6, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Di mana yang pertama kita bahas adalah pengertian etika dan etika politik Indonesia. Apa sih pengertian etika itu? Nah, etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket ataupun moralitas. Etiket secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan ataupun sopan santun. Ada beberapa perbedaan etika dengan etiket menurut Bertens, yaitu etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etika menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada atasan, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Dianggap melanggar etiket bila orang menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Yang kedua adalah etiket hanya berlaku dalam pergaulan, di mana bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Misalnya, ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara makan ataupun berpakaian. Dianggap melanggar etiket bila kita makan sambil berbunyi atau meletakkan kaki di atas meja dan sebagainya. Tetapi, kalau kita makan sendiri, tidak ada orang yang lain, maka hal seperti itu tidak melanggar etiket. Sebaliknya, etika selalu berlaku jika kalau tidak saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Jika sesudah makan di restoran, saya kabur tanpa bayar, saya berlaku tidak etis. Juga, bila tidak diketahui oleh pemilik, larangan untuk mencuri selalu berlaku, entah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, yang mana yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa jadi dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya, yang jelas adalah makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Hal lainnya dengan etika jauh lebih absolut. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh. Merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar ataupun mudah diberi dispensasi. Yang keempat adalah, jika kita berbicara dengan etiket, kita hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Biasa saja orang tampil sebagai musang berbulu ayam, dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. Banyak penipu berhasil dengan maksud jahat mereka, justru mereka penampilannya yang begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan orang lain. Tidak merupakan kontradiksi jika seseorang selalu berpegang pada etiket dan sekaligus bersifat munafik. Sebab seandainya dia munafik, hal itu dengan sendirinya berarti dia tidak bersikap etis. Di sini memang ada kontradiksi. Orang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Jika etika berhubungan dengan moralitas, maka dapat dilakukan berbagai macam untuk memahaminya, di mana yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu bidang etika yang berusaha menjelaskan pengalaman secara deskriptif, melukiskan dan tidak memberikan penilaian. Uraiannya dilakukan dengan melalui gambaran-gambaran untuk menjelaskan nilai baik buruk, susila tidak susila, dan hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah etika normatif, yaitu membahas tentang perkembangan yang dapat diterima, tentang apa yang harus dilakukan, berhubungan dengan penilaian tentang perilaku manusia. Etika tidak hanya melukiskan tetapi juga berusaha melibatkan diri dalam penilaian. Etika ini berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, serta keharusan berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga adalah metaetika, yaitu pemahaman tentang istilah-istilah atau bahasa yang dipakai dalam memberikan penjelasan tentang etika. Awalan meta dari bahasa Yunani mempunyai arti melebihi, melampaui. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas di sini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika politik dalam pemerintahan, di mana terdapat 6 etika politik dalam pemerintahan. Yang pertama, etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, etika pemerintahan, di mana etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, yaitu adalah etika potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan dengan musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, serta dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Yang keempat adalah etika politik dan pemerintahan, diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antara perilaku dan antar kekuatan sosial, politik, serta antar kelompok, untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kelima adalah etika politik dan pemerintahan, mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, sifat melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur jika jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan, dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan bermasyarakat. Yang terakhir adalah, etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebodohan publik, baik manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Selanjutnya kita masuk pada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila pada hakikatnya adalah suatu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan pilihan-pilihan nilai yang digunakan dasar untuk landasan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan etika yang menghargai kedudukan hak dan kewajiban warga masyarakat atau warga negara, sehingga tidak memaksa pendapat dan kehendak kepada orang lain. Yang kelima adalah etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Mana perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 dibagi menjadi 6 macam, yaitu etika sosial dan budaya, yaitu bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Kedua, etika politik dan pemerintahan,
di mana etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, bercirikan keterbukaan rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga adalah etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis dimasukkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, keadilan, mendorong perkembangannya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil. Yang keempat adalah etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan ketentraman hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Yang kelima adalah etika keilmuan, di mana etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Yang terakhir adalah etika lingkungan, yaitu etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang serta berlanjutnya dan pertanggungjawaban. Selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat maupun penguasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, di mana etika mengalami proses marginalisasi secara serius sedemikian rupa, pergeseran nilai akibat transaksi informasi global dan pola pikir pragmatis materialisme telah berimbas pada peminggiran etika, di mana krisis multidimensi mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, demonstrasi di mana-mana, dan lain-lain. Hal ini diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Di mana faktor dalam negeri itu yaitu melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparatur serta munculnya pemahaman agama yang sempit dan keliru. Sistem sentralisasi pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan daerah. Ketiga, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajmukan dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga melewati ambang batas kesabaran masyarakat. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin bangsa, selanjutnya tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial dalam pengadilan perilaku yang menyimpang dari etika. Selanjutnya terjadinya pembatasan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar. Selanjutnya meningkatnya prostitusi, pornografi, perjudian, serta pemakaian dan peredaran penyeludupan narkoba. Sedangkan faktor-faktor dari luar negeri ada dua, yaitu pengaruh globalisasi kehidupan dan makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Adapun makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara ada 5. Yang pertama adalah Pancasila dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara. Hal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pembangunan bidang politik, di mana dalam roda pemerintahan belum sepenuhnya mengikuti Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita lupa bahwa ada Tuhan
yang mengawasi kita. Banyak pejabat pemerintah kurang memperhatikan sila pertama ini. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perilaku-perilaku yang seolah-olah Tuhan tidak mengetahui dan tidak ada. Perilaku korupsi adalah contoh perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah pada bidang ekonomi, di mana ekonomi Pancasila dapat dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan dapat meningkatkan akhlak warga negara. Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara etika dalam kehidupan bernegara, tentu saja sudah semestinya hasil pembangunan ekonomi sebagai hasil usaha bersama yang dapat menciptakan terwujudnya nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah dalam bidang pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya termasuk salah satu aspek pembangunan yang penting dan senantiasa harus ditingkatkan kualitasnya. Pancasila, khususnya sila ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai moralitas utama untuk menyelenggarakan proses pembangunan. Dalam aspek ini, yang dapat diwujudkan dengan cara senantiasa berdasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan Indonesia dan kebebasan spiritual, dan yang terakhir adalah menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan manusia secara universal. Yang keempat adalah makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan di bidang Hankam, di mana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bidang pertahanan keamanan ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara harus mampu menjamin hak asasi manusia berdasarkan derajat serta kebebasan manusia. Yang keempat, pertahanan dan keamanan harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Terus, yang terakhir adalah makna dan aktualisasi sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam bidang pembangunan bidang hukum dan HAM, di mana negara hukum Pancasila mengandung 5 asas. Salah satunya adalah asas ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada 3 pilar, yaitu freedom atau kebebasan, rule of law, aturan hukum, dan toleransi. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. Terdapat 2 nilai mendasar, yaitu kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif, sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan. Yang kedua, ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Selanjutnya kita masuk pada makna yang kedua, yaitu makna dan aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan bernegara, di mana yang pertama adalah pada bidang politik, di mana wujud nyata dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dipertimbangkan beberapa prinsip pemikiran implementatif dalam bidang politik, yaitu mengikuti persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan rasa tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua adalah pada bidang ekonomi. Pemerataan ekonomi yang ada dicapai tidak hanya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang humanistik, namun juga mengamalkan amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah pada bidang pembangunan sosial budaya, di mana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sosial budaya tertuang dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka pembangunan bidang sosial budaya, Pancasila menjadi sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang tersebut. Sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan kerangka dorongan untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan transdeltalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dari kebebasan spiritual.
Yang keempat adalah dalam bidang hankam, di mana pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan mutlak dilakukan dengan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bidang ini dapat dilakukan dengan cara pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi terciptanya kepentingan seluruh warga Indonesia. Yang ketiga, pertahanan keamanan harus menjamin hak asasi manusia, kesamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah pada bidang hukum dan HAM. Alam mengaktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia serta bersumber dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud nyata dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipertimbangkan beberapa prinsip atau pemikiran implementatif dalam bidang hukum dan HAM, antara lain mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai, saling mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah makna dan aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bernegara, di mana ini juga terdapat menjadi 5 bidang. Yang pertama adalah bidang politik, mana negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara yang beraneka ragam menjadi satu lukisan dengan suatu slogan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua pada bidang ekonomi, di mana perkembangan ekonomi dunia yang semakin besar telah dimulai semenjak terjadinya proses pengintegrasian berbagai kawasan di dunia, seiring dengan keberadaan kolonialisme negara Eropa di Amerika, Asia, dan Afrika antara abad ke-16 sampai abad ke-20 Masehi. Globalisasi sebagai suatu isme yang mulai dianut sebagai besar negara di dunia ini telah menjadi suatu keniscayaan historis yang tidak terbantah meskipun tersimpan agenda kepentingan nasional negara maju di dalamnya. Motor paling kuat di balik globalisasi adalah kepentingan ekonomi murni, yaitu hasrat memaksimalkan profil. Yang ketiga yaitu makna dalam bidang sosial budaya. Era globalisasi tidak menutup kemungkinan adanya budaya luar yang masuk ke Indonesia dan melebur dalam kebudayaan bangsa. Hal ini merupakan ancaman tersendiri bagi negara untuk menghadapi suatu konflik kepercayaan di dalam negara. Hal ini memulihkan kesadaran dari makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dalam pribadi masyarakat, agar masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa bernegara demi tetap terjaganya persatuan. Makna yang keempat adalah makna pada bidang hankam, di mana dalam usaha membangun pertahanan dan keamanan nasional memiliki suatu prinsip yang tegas dalam suatu pernyataan, yaitu bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka menunaikan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pembelaan negara. Yang ketiga, realisasi penghayatan dan pengisian wawasan Nusantara, menjamin kesatuan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam, serta pengolahannya secara menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Makna yang terakhir yaitu pada bidang hukum dan HAM, di mana keberadaan Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan tidak berdasar pada kekuasaan semata. Hal tersebut dipertegas pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bekerjanya hukum di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas formalitas belaka, di mana sering menyimpang dari berbagai aturan yang dihasilkan oleh negara. Makna yang keempat yaitu adalah makna dan aktualisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam kehidupan bernegara, di mana pada sila ini juga terdapat
5 bidang. Yang pertama adalah pada bidang politik, di mana mengenai dasar politik negara kedaulatan rakyat, kesimpulannya adalah merupakan penjelmaan dari sila keempat. Maka, dasar politik negara berkedaulatan rakyat tidak boleh disamakan dengan demokrasi, lebih-lebih demokrasi politik, akan tetapi lebih luas berarti dalam negara rakyat adalah mendukung kekuasaan yang tertinggi di dalamnya tersimpul demokrasi termasuk demokrasi politik. Keduanya dalam kedudukan dan makna sebagai cita-cita politik. Yang kedua, merupakan penjelmaan juga dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi sosial dalam arti luas. Pada bidang ekonomi, mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ada 3 unsur demokrasi ekonomi dalam aspek produksi, di mana partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional. Yang kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Dan yang terakhir, kegiatan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Makna yang ketiga yaitu pada bidang sosial budaya, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, bermusyawarah sebagai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi sebagai semangat kekeluargaan. Yang keempat yaitu pada bidang hankam. Postur kekuatan hankam mencakup struktur kekuatan tingkat kemampuan dan kelar kekuatan. Untuk membangun postur kekuatan hankam, dapat terdapat 4 pendekatan yaitu ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Pada bidang kelima yaitu pada bidang hukum dan HAM. Dalam kehidupan kebersamaan antara bangsa di negara dalam era globalisasi harus diperhatikan. Pertama, pemantapan jati diri bangsa. Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain perdamaian bukan perang, demokrasi bukan penindasan, dialog bukan konfrontasi, kerjasama bukan eksploitasi, dan keadilan bukan standar ganda. Sila kelima yaitu makna dan aktualisasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara hanya terbagi menjadi 4 bidang, di mana bidang pertama adalah bidang politik. Untuk melestarikan Pancasila, maka rakyat Indonesia harus berusaha melaksanakan pedoman pengamalan Pancasila dengan mendarah dagingkan nilai-nilai yang luhur terkandung dalam Pancasila. Pada bidang kedua, yaitu bidang ekonomi, pemerataan perekonomian di Indonesia masih perlu dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi antar daerah masih berbeda. Yang ketiga, pada bidang sosial budaya. Pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, manusia menyadari hak dan kewajibannya yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada bidang keempat, yaitu pada bidang hukum dan HAM, aktualisasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang hukum dan HAM dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.